Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk program jembatan timbang dikoneksi dengan indikator A12E dan tidak menutup kemungkinan untuk indikator yang lainnya seperti SGW, CAS, NI7, Rimstrom dan lain-lain ya. Untuk indikator A12 di sini disetting dulu P21 baud rate 9600, P42 untuk continuous transmission, dan di belakang indikator ini ada konektor bulat yang nanti akan dihubungkan ke pin pada konektor DB9 pin ini, yang nanti dihubungkan lagi ke DB9 pin USB to serial CH340 dan masuk ke port USB PC sehingga dikenali oleh Windows dan bisa dipakai oleh program jembatan timbang ini. Program aplikasi jembatan timbang.net versi STTN. Program ini bekerja di sistem operasi Windows 32 bit maupun 64 bit ya. Yang ada drivernya Microsoft Net Framework 3.5. Hardware PC menggunakan serial port COM, bisa USB to serial atau PCI to serial atau COM1 motherboard yang dikenali pada device manager Windows dengan sempurna. Untuk printer menggunakan dot matrix LX310, LX310 maupun printer bubble jet yang lainnya, asalkan Windows bisa ngeprint. Program ini digunakan untuk mencatat berat neto suatu material yang diangkut oleh kendaraan dengan cara menimbang 2 kali pada jembatan timbang. Sebagai identitas untuk timbang pertama dan kedua adalah inputan nomor polisi kendaraan tersebut. Transaksi status berat material neto dibedakan transaksi penerimaan ke dalam pabrik dari supplier mana dan material apa. Transaksi pengiriman ke luar pabrik ke customer mana dan material apa. Untuk data transaksi pada laporan dibedakan penerimaan dan pengiriman. Jadi ada menunya sendiri-sendiri. Kop program adalah nama badan usaha pemilik jembatan dan lokasinya sebagai proteksi kepemilikan program ini. Sebagai contoh seperti ini ya, yang nanti tercetak pada setruk dan laporan secara permanen. Tidak ada masa aktif, tidak ada kadaluarsa. Program ini tidak ada proteksi hardware dan bisa diinstal berulang-ulang selama atas nama tersebut dan file installernya tidak rusak atau hilang. Untuk contoh video ini, program ini dikoneksi menggunakan protokol A12E dengan settingan RS232, baud rate 9600, parity NAND, data bit 8. Untuk ke komputernya menggunakan USB to serial CH340. Sistem operasi di Windows 10 64 bit. Syarat mutlak program ini pada Windows harus ada driver Net Framework 3.5. Dilihat dengan cara klik di sini dan ketik kata-kata kontrol panel. Klik kontrol panel, klik program, kata-kata program yang hijau ini, klik turn Windows Feature on or off. Nah, di sini bisa dilihat Microsoft Net Framework 3.5 sudah tercentang kotak hitam. Jika ini belum, maka Anda bisa melakukan update Windows-nya melalui internet atau instalasi dengan cara lainnya. Anda bisa mencarinya di internet ya.
Di sini tidak dijelaskan secara detail. Langkah berikutnya adalah mengkoneksi indikator ke komputer via RS232 menggunakan kabel USB to serial CH340. Dengan cara buka device manager pada Windows, tancapkan kabel USB to serial ke port USB PC atau laptop, lihat reaksinya, install drivernya sampai dikenali sempurna, dan COM bisa digunakan. Caranya, klik File Explorer, klik kanan pada disk PC, klik Properties, Device Manager, dan tancapkan USB to serialnya dan lihat reaksinya ya. Di sini ada USB 2 share. Ini drivernya belum diinstal. Kembali ke File Explorer. Di sini drivernya sudah saya dapatkan. Anda bisa download dari internet. Klik Setup. Klik Install. Dan lihat reaksi device manajernya. Nah, di sini sudah hilang ya. Dan device terinstall sempurna masuk di COM dan LPT. Nah, ini. Nanti yang kita pakai adalah COM 3. Selanjutnya adalah menginstal program jembatan timbang .NET ini dan setting koneksi menggunakan COM 3 indikator A12E dengan settingan 9600 N8. Buka File Explorer. Nah, di sini filenya sudah didapatkan ya atas nama perusahaan tersebut. Double klik, klik lisensi agreement-nya, I accept, klik next. Foldernya di C ya. Jika Anda ingin melokasikan ke tempat lain, klik browse ini. Kita defaultkan aja di C. Klik next, next. Dan finish. Kita langsung ketik nama passwordnya, nama operator dan passwordnya, akhiri dengan enter. Kita koneksi dulu, masuk menu utility, serial port dan timbangan. Di sini menggunakan COM 3 seperti USB to serialnya tadi 9600 N8. Protokol yang digunakan A12. Kita klik tes. Nah, di sini sudah terlihat datanya ya, tampil dengan sempurna. Klik stop. Klik simpan. Klik exit. Kita bisa menggunakan langsung ke penimbangan, nomor polisi, klik enter, klik timbang, truk naik, ambil berat. Nah, ini sudah terkoneksi dengan sempurna ya antara program dengan indikator A12E menggunakan USB to serial CH340. Cara kerja program aplikasi jembatan timbang ini.
Sebagai ilustrasi pencetakan, di sini menggunakan file print to PDF. Contohnya di file contoh hasil print.pdf, yang nanti ini penggantinya printer ya. Masukkan operator yang sudah terdaftar, akhiri enter, passwordnya enter. Nah, di sini ada beberapa menu material untuk mendata material. Kodenya ini bersifat otomatis, counternya fokus di kode ini ya, kursornya fokus di kode ini, langsung tekan enter, namanya, tekan enter, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Jika ingin mengkoreksi, tinggal diklik kursornya ini pada tabel, diketik namanya, klik simpan. Tapi dengan catatan, data master ini belum dipakai untuk transaksi. Exit, supplier sama, enter, simpan, enter, prinsipnya sama. Customer, kodenya otomatis, exit. Menu pull down ini sama ya, master material, supplier, customer, ini shortcutnya, transaksi, penimbangan harian. Anda bisa menggunakan menu ini juga sama. Kita coba masukkan nomor polisi, akhiri dengan enter atau klik enter. Status barang terima atau kirim, kita coba kirim. Customer, material, nama sopir, keterangan, setelah itu truk naik di jembatan timbang, setelah truk berhenti, angka berat stabil, klik ambil berat, klik simpan saja timbang pertama. Ada pesan, klik OK. Jika ada truk lain lagi boleh. Penerimaan dari supplier, klik suppliernya, klik materialnya, timbang, truk naik di jembatan, stabil, klik ambil berat, klik simpan timbang pertama. Ada truk lagi, jika tidak tahu supplier dan customernya, langsung klik timbang aja. Ambil berat, simpan, oke. Truk yang tadi kembali ya ke LL2 ini, nimbang 2 kali. Klik timbang, kalau data ini sudah betul, klik timbang, truk naik,
selisih netonya, ambil berat, klik sopir jika ada, keterangan, simpan timbang kedua dan cetak tiket. Di sini saya ilustrasikan pakai PDF. Nanti kalau connect ke printer bisa langsung ngeprint ya. Nah, bisa dibuka. Hasilnya seperti ini. Truk LL1 kembali. Klik timbang, truk naik. Stabil, ambil berat. Simpan timbang kedua dan cetak slip. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di sini. Truk LL3 timbang 2. Nah, di sini tadi kan belum ada. Klik timbang, truk sudah naik, stabil, ambil berat. Di sini mutlak ya, harus dipilih customer dan material. Kalau diklik di sini langsung pasti ditolak. Pilih customer, material, nama sopir ini bisa diisi bisa tidak. Klik simpan timbang kedua dan cetak. Contoh hasil print ini sebagai ilustrasi ya. Nanti jika connect ke printer langsung ngeprint ya. Dan ini hasilnya. Jika ingin melihat data hari ini, klik view data hari ini. Balik ke transaksi. Kita akan nyoba nimbang yang timbang pertama truk ya. Ambil berat, simpan timbang pertama. Nah, exit. Untuk menu truk timbang kedua, nah ini bisa dihapus rekodnya. Contoh LL5 ini yang tadi itu dia tidak kembali ya, rusak truknya atau apa, tapi harus menggunakan level 1, operator level 1 yang bisa menghapusnya. Klik nomor polisinya, klik hapus. Nah, hilang. Nanti dia kembali akan menimbang ulang informasi transaksi dan cetak ulang struk. Ini untuk melihat data transaksi yang terjadi. Jadi yang sudah kecetak netonya. Klik ring tanggal, ini defaultnya tanggal hari ini. Atau Anda bisa ketik tanggal 1. Bulan 1, klik panah kanan 01. Lihat data. Kita coba cetak ulang nomor 5. Klik nomor record nomor 5, cetak ulang struk. Ini hasilnya. Setelah selesai, exit ke menu. Dan untuk laporan harian semua transaksi ini, semua transaksi yang terjadi, penerimaan dibagi, ada beberapa filternya, pengiriman juga ada beberapa filternya per nomor polisi dan total penerimaan dan pengiriman. Untuk harian semua transaksi ini
klik tanggalnya, klik lihat data. Di sini ada cetak detail sama cetak total. Cetak detail ini berbentuk kolom. Nah, seperti ini hasilnya. Sedangkan cetak total ini berbentuk totalnya saja. Setelah selesai, exit. Laporan penerimaan. Laporan penerimaan ini data transaksi yang diterima saja, jadi data truk yang masuk atau yang mensuplai pabrik. Klik ring tanggalnya, klik lihat data. Ini hampir sama, cetak detail sama cetak total. Penerimaan global. Selesai, klik exit menu. Penerimaan per material. Lihat di sini, material yang tampil di sini adalah sesuai dengan ring tanggal yang terjadi. Jadi tanggal 27 bulan 1 sampai tanggal 27 bulan 1 ini material yang terjadi hanya 2 transaksi. Jadi tidak semua material yang di master itu ditampilkan. Klik material, klik lihat data, klik cetak. Nah, ini hasilnya sama, cetak totalnya juga sama. Klik exit. Dan contoh lagi, ini filter material, filter supplier hampir sama. Filter supplier, penerimaan supplier plus material. Nah, ini ring tanggal, ini juga sama. Jadi material yang tampil di sini adalah dari supplier ini mensuplai 2 material ini. Jadi tidak tampil semuanya ya. Ring tanggal yang terjadi supplier ini dan supplier ini mensuplai 2 material. Klik lihat data, cetak detail, per supplier per material. Klik exit. Laporan, dan ini pengiriman ini hampir sama dengan penerimaan ya, cuman filternya ini pengiriman. Kita coba salah satu menu aja yang banyak ini ya, filter customer per material. Ring tanggal, customer yang terjadi ini, customer ini mensuplai material ini yang terjadi. Kalau customer ini mensuplai beras ini ya, customer 1 mensuplai jagung. Klik lihat data, klik cetak detail, nah, ini hasilnya. Klik exit. Untuk yang menu lainnya ini hampir sama semua untuk laporan ini. Sekarang laporan per nomor polisi. Ring tanggal ini campur. Kalau campur ini termasuk penerimaan dan pengiriman ya. Setelah klik campur, klik lihat nomor polisinya. Jadi nomor polisi yang terjadi pada ring tanggal ini untuk pengiriman dan penerimaan. Klik nomor polisinya, klik lihat data. Jadi di filter nomor lihat data ini campur ya. Kalau penerimaan, klik nomor polisinya, klik lihat nopolnya, keluar list nomor polisinya, klik lihat data. Nah, ada 1. Klik cetak detail,
Ini hasilnya. Klik exit menu. Untuk laporan total penerimaan dan pengiriman. Di sini adalah total globalnya, angkanya saja yang terjadi. Ini ring tanggalnya, diklik sesuai ring tanggal ya. Status transaksi, penerimaan atau pengiriman. Setelah itu klik lihat data. Nah, di sini ada langsung global totalnya ya. Supplier ini mensuplai ada 2 material dengan 2 tiket. Untuk jagung ini 2 tiket, untuk batu ini 1 tiket 1 struk. Dan ini 2 tiket ini langsung akumulatif netonya. Ini 1 subtotal dan ini grand total. Coba ke pengiriman ya, diklik pengiriman. Nah, di sini pengiriman ini ada pada ring tanggal 26-27 ini ada pengiriman ke customer 1 dan customer 2 dengan masing-masing total tiap materialnya kumulatif ya. Kita cetak. Ini hasilnya. Jadi laporan ini untuk pengambil keputusan secara cepat ya, untuk mengetahui total tiap customer atau material dan per material. Klik exit. Ganti password operator ini, ganti password ini untuk mengganti password. Contoh operatornya, password lama diketik, enter, password baru diketik, enter, sekali lagi enter, simpan. Setelah selesai, berhasil, klik exit. Data operator. Di sini adalah untuk menambah data operator baru. Enter, level 2, enter, simpan. Bisa juga untuk menghapus operator, ketik nama operatornya, enter, dan nama operatornya ketemu, klik hapus, exit. Untuk utility, setting serial port timbangan ini seperti menu sebelumnya ya, untuk mengetes koneksi timbangan ke komputer dan protokolnya. COM3 ini yang di device manager 9600 N8 ini settingannya dari A12. Jika dites dan harus muncul keluar sempurna, klik stop, klik simpan, klik exit. Ekspor data ke CSV. Ini adalah untuk mengekspor data transaksi dengan format CSV file yang nanti bisa dibuka lewat Excel. Klik ring tanggalnya, klik lihat data ya. Ekspor ke CSV. Nah, ini masuk di C, hasil print Anda bisa mengarahkan ke flash disk. Kita buka filenya. Di sini saya defaultkan saya pakai Open Office. Komanya di delimited pakai koma. Nah, setelah dibuka seperti ini ya, Anda tinggal menformat tanggal dan jamnya ini di blok, klik format cell,
Nah, di sini Anda bisa custom di sini ya. DD ini tanggal, MN ini bulan, tahun ini YY nya 4 kali. AMPM bisa diganti dengan second seperti ini nanti contohnya ya, tanggal, bulan, tahun, jam. Nah, seperti ini hasilnya. Dan Anda pergunakan data ini untuk tujuan yang baik. Exit, setting baris laporan dan tiket. Di sini untuk men-setting baris laporannya, untuk jumlahnya, untuk A4 53 baris, 53 rekod. Ini tanda tangan yang di tiket bisa ditambah ya, checker atau pos, dan ini jenis tiketnya kecil seperti yang tadi. Untuk besar memanjang ke kanan, coba besar memanjang ke kanan, simpan. Kita cetak ulang tiketnya. Dan hasilnya tiketnya besar memanjang ke kanan. Klik exit. Auto detect serial of. Sini untuk menonaktifkan plug and play sinyal dari timbangan yang nanti mengganggu proses penimbangan. Ada pertanyaan, klik yes dengan cara mengedit registry editornya. Pertanyaan lagi, klik OK. Dan exit keluar dari program ini ya. Oke, itu aja program aplikasi jembatan timbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.